Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat, damai sejahtera buat semuanya. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu diberi keberkahan, kemudahan, dan kelancaran. Amin. Jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, sekarang subscribe dulu. Kemudian klik tombol like dan komentarnya juga jangan lupa. Yang di Spotify jangan lupa follow dulu biar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam berikutnya. Baiklah, kita hari ini akan membawakan kiriman cerita dari sebut saja namanya, kita pakai nama Mbak Nina. Mbak Nina ini mau menceritakan pengalamannya tentang kejadian yang dialaminya sendiri sekitar tahun 1999 sebelum tahun 2000-an. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini dialami sekitar tahun 1999. Kita sebut saja namanya Mbak Nina. Mbak Nina ini setiap hari Kamis itu mempunyai kegiatan rutin bersama teman-temannya, yaitu sepulang kerja biasanya itu bersama teman-temannya itu sekantor ya, kebetulan Mbak Nina sudah kerja ya, yaitu melakukan olahraga renang. Jadi renang bersama-sama kan rame ya, seneng apalagi bersama-sama dengan teman sekantor. Dan kegiatan rutinnya lainnya setelah berenang, selesai berenang itu Mbak Nina ini selalu datang ke tempat makan seafood kesukaannya, dan itu akhirnya menjadi rutinitas Mbak Nina setiap hari Kamis. Kemudian suatu ketika temannya Mbak Nina ini mengajak makan seafood di warung tenda yang berada di sampingnya apartemen. Begitu masuk ke sana dan makan, ternyata memang enak, dan Mbak Nina jadi ketagihan makan seafood di warung tenda itu. Sejak saat itu, setiap pulang renang, Mbak Nina ini selalu mampir makan di situ. Seperti hari Kamis-Kamis sebelumnya ya. Hari itu, hari Kamis, Mbak Nina kan sudah janjian dengan teman-temannya kantor untuk berenang bersama. Tetapi kali ini tidak seperti biasanya ya, karena teman dekatnya Mbak Nina ini itu ingin ikut, minta ikut menemani Mbak Nina. Maksudnya menemani pergi ke tempat renangnya ya, karena teman dekatnya Mbak Nina itu sebenarnya nggak suka renang. Bahkan teman dekatnya itu sering menggoda Mbak Nina bahwa kalau cewek kalau sering renang itu nggak bagus karena bau dan pahanya bisa membesar. Ini kali pertamanya teman dekatnya Mbak Nina ini menemani, dan memang benar-benar cuma menemani, duduk di santai di teras kolam renang ya, sambil sesekali mengawasi Mbak Nina yang bercanda di kolam dengan teman-temannya itu. Setelah selesai renang, Mbak Nina dan teman-temannya itu seperti biasa, itu kan mampir ke warung tenda seafood favoritnya, favorit teman-temannya yang berenang ini ya. Karena semenjak ada warung tenda di dekat apartemen ini, teman-teman jadi bersama-sama makan di situ gitu loh. Setelah bersih-bersih diri, semua beres, berangkatlah mereka keluar dari tempat renang dan menuju warung tenda yang biasanya mereka nongkrong ya untuk makan seafood. Tetapi saat sampai di tempat itu ya, saat parkir di samping warung tenda itu, temen deketnya Mbak Nina ini bilang, "Loh, emang kita mau makan di sini?" "Iya, di sini enak seafoodnya," sautnya Mbak Nina sambil menarik tangannya teman dekatnya ini. Diajaklah masuk ke dalam warung. Dia hanya diem sambil memperhatikan Mbak Nina dan teman-temannya lagi pesan makan. Mbak Nina sempat tanya, "Kamu mau makan apa?" Biasanya itu teman dekatnya itu sangat antusias kalau diajak makan seafood dan sambelan ya.
karena memang itu kesukaannya. Tapi kali ini tuh teman dekatnya menggeleng-geleng. Enggak, aku enggak makan. Yuk kita pulang aja, kita makan di warung dekat rumah aja. Rajutnya teman dekatnya yang mengajak Mbak Nina pergi dari situ. Lah, ngapain? Coba dulu di sini enak, pasti nanti kamu ketagihan. Jawabnya Mbak Nina membujuk teman dekatnya itu. Dan dia tetap bersikukuh nggak mau makan. Bahkan makanannya Mbak Nina ini belum sampai habis dimakan ya sama Mbak Nina. Teman dekatnya memaksanya untuk segera pulang dan segera meninggalkan warung tenda tersebut. Sedangkan teman-temannya yang lain tuh masih asik makan sambil bercengkerama. Karena dipaksa, ya sudah. Akhirnya Mbak Nina mau nggak mau lah, karena ditarik memang, ditarik setengah paksa sama teman dekatnya ini. Akhirnya mereka pulang. Nah, dalam perjalanan ini, itu teman dekatnya itu hanya diem aja, bahkan nggak menjelaskan apa-apa. Cuma bilang sama Mbak Nina, jangan makan di situ lagi ya. Kapan-kapan kamu akan tahu alasanku. Karena kata-katanya seperti mengingatkan dan menegaskan. Ya sudah, akhirnya Mbak Nina pun nggak mau bertanya alasannya kenapa dia melarangnya makan di warung tenda tersebut. Keesokan harinya sudah nggak apa-apa, kerja seperti biasa. Sampai pada suatu sore, sepulang kerja, saat mau pulang kerja, Mbak Nina ini dijemput sama teman dekatnya ini. Katanya mau diajak jalan-jalan dan makan. Akhirnya mereka jalan dan berhenti di makan bakso di tempat kesukaannya mereka ini, Mbak Nina dan teman dekatnya ini. Setelah makan bakso, tempatnya di kawasan tengah kota ya, kurang lebih itu sekitar pukul 7:30 malam. Sama seperti biasanya kalau lagi pulang dari renang, kalau hari Kamis itu ya, mereka memutuskan untuk pulang. Lah, saat perjalanan pulang itu, secara nggak tahu Mbak Nina itu nggak sadar bahwa perjalanan pulang itu Mbak Nina diajak melintas di tempat warung tenda yang biasanya setelah renang Mbak Nina itu makan bersama teman-temannya itu. Bahkan teman dekatnya itu melintaskan mobilnya di situ itu sekitar 3 kali. Dan Mbak Nina baru sadar, kenapa kok sampai lewat sini berkali-kali. Makanya Mbak Nina pun bertanya kepada teman dekatnya nih, kenapa kita putar-putar di sini? Memang mau cari apa? Dan teman dekatnya tidak menjawab. Dengan muka tegang, dia memberhentikan mobilnya di tempat warung tenda itu. Mbak Nina pun masih bingung, dan tiba-tiba teman dekatnya ini turun dari mobil dan membukakan pintunya untuk Mbak Nina. Setelah itu mengajak Mbak Nina, ayo turun. Ucapnya teman mengajak Mbak Nina turun dari mobil. Mbak Nina pun bingung dan menurut aja untuk turun dari mobil. Lah, sampai sudah keluar dari mobil, Mbak Nina coba mengingat, coba lihat kanan kiri, karena di tempat berhentinya sebenarnya adalah biasanya itu adalah tempat warung tenda seafood yang biasanya makan bersama teman-temannya itu. Coba dilihat ke sana kemari, tidak ada, sepi di situ. Dan Mbak Nina baru tahu kalau dia saat ini adalah berada di depan makam, tempatnya makam samping apartemen. Dan di situ juga tidak ada bekas-bekas atau bangunan warung tenda. Melihat itu Mbak Nina bingung dan shock. Sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Karena jelas-jelas harusnya di situ adalah tempat warung tenda. Bahkan Mbak Nina dalam hati, ya Allah, jadi selama ini Mbak Nina itu sambil
membayangkan dan nggak berani memikirkan apa yang terjadi selama ini Mbak Nina makan di situ. Nggak berapa lama berhenti di situ ya, itu ada seorang bapak-bapak mengendarai motor melintas dari perkampungan belakang apartemennya. Dia berhenti dan bertanya, adik-adik ini mau cari apa di sini? Mendapat pertanyaan itu Mbak Nina terdiam, terpaku, sibuk dan dengan pikirannya sendiri yang gak karuan lah. Pak, boleh tanya, kata teman dekatnya Mbak Nina, apa di sini ada warung tenda kalau malam? Mendapat pertanyaan itu orang itu sempat bingung gitu loh. Loh, gak ada dek. Lagian siapa yang mau makan di depan makam dan sepi seperti ini? Jawab bapak itu dengan ya heran lah dengan pertanyaannya itu. Akhirnya karena mendapat jawaban seperti itu, Mbak Nina dan tempat dekatnya ini pun pamit dan mengucapkan terima kasih kepada bapak dari kampung belakang itu atas informasinya. Dan Mbak Nina dan tempat dekatnya itu akhirnya bergegas masuk mobil untuk meninggalkan tempat itu. Lah di sepanjang perjalanan pulangnya tentu saja Mbak Nina terus terdiam dan nggak percaya gitu loh. Bagaimana mungkin? Dan yang makan di warung tenda itu, yang di situ itu, bukan hanya Mbak Nina sendirian loh, tapi juga teman-temannya. Mbak Nina sampai nggak tahu, nggak bisa ngomong apa, bingung gitu loh. Dalam hatinya Mbak Nina, ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Karena masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya semalam. Keesokan harinya Mbak Nina pun mendatangi tempat itu lagi. Siapa tahu karena kemarin malam itu ya nggak kelihatan bekas-bekasnya dari warung tenda ya, untuk meyakinkan dirinya Mbak Nina ya. Begitu sampai di situ, dilihat sekelilingnya, memang benar. Tidak ada sama sekali jejak atau bekas kalau di situ pernah didirikan sebuah tenda yang dijadikan untuk warung makan. Nggak ada sama sekali. Oh ya, sedikit memang teman dekatnya Mbak Nina itu bukan orang Jawa ya. Dan dia itu memang peka terhadap hal-hal gaib seperti itu. Itulah sebabnya dia tahu apa yang dihadapi Mbak Nina saat itu. Tapi dia ingin Mbak Nina mengetahui dengan bukti yang real ya. Karena khawatir kalau dijelaskan langsung di situ, Mbak Nina sulit untuk percaya. Terbukti kan, walaupun sudah dikasih tahu, bahkan ada penjelasan dari orang situ bahwa di situ nggak pernah ada warung di situ, mana mungkin ada orang mau makan di depan makam. Tapi Mbak Nina tetap untuk meyakinkan diri mendatangi tempat itu, meyakinkan lagi kalau itu memang benar-benar tidak ada. Itu tadi pengalaman dari, sebut saja namanya Mbak Nina ya, mengenai warung tenda yang sebenarnya tidak ada warung di situ. Dan nggak tahu untuk teman-temannya mungkin dikasih tahu Mbak Nina ya untuk tidak datang lagi ke situ, disadarkan lah, karena nggak bener gitu loh, makanannya enak tapi ternyata itu makanan dari mana juga Mbak Nina nggak tahu. Itu siapa yang memasak, makanan dari mana nggak tahu. Itu tadi kiriman cerita pengalaman pribadi ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Contohnya sebelum makan tetap jangan lupa berdoa. Itu untuk menghindari ya. Mudah-mudahan bisa menghindari hal-hal atau makanan yang seharusnya tidak kita makan, tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena dengan kekuatan doa itulah semoga Tuhan melindungi kita. Itu tadi akhir dari cerita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua bisa terhibur,
Saya dari Tongeng Tengah Malam mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.